A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di majelis yang ke-10, majelis tadabbur tadarus metode 5T dengan tafsir Jalalain, surat-surat pendek bisa kita lanjutkan. Kita akan membaca surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq atau surat Iqra ayat 1 sampai 5. Mungkin sebelum kita lanjutkan kepada Ustadz Azwar Anas hafizahullah taala agar membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Falyatafaddal siyadatuhu mashkuran. Monggo Ustadi. Nah, Ustaz, hayakumullah, jazakumullah khair. Wa iyyakum, monggo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran katsiran Sayyidi Ustadz Azwar. Sehat Ustadz Azwar, alhamdulillah nggih. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita mulai membaca tafsir Jalalain. Qala al-Imam Jalalain atau Imam Musannif rahimahullah taala, suratul Alaq au Iqra. Jadi namanya ada dua, surat Al-Alaq atau surat Iqra. Makkiyatun, dan ini surat termasuk golongan makkiyah. Kemakkiyahannya surat Iqra ini tanpa perbedaan di antara ulama. Wa ayatuha tis'ata asyara ayatan. Jumlah ayat dari surat Al-Alaq ini ada 19. Ya. Jumlah ayat dari surat Al-Alaq ini ada 19. Yakni 19 ayat. Seperti itu. Sodruha itu artinya ayat pertama. Ilama lam ya'lam. Jadi ayat 1 sampai ayat 5. Awwaluma nazala minal Qur'an. Adalah 5 ayat yang paling pertama turun dari Al-Quran. Ini sodruha ila malam ya'lam. Sodruha itu awaluha. Wadzalika bi ghori Hira, dan turunnya terjadi di Gua Hira. Hadisnya Sahihul Bukhari. Ayat 1. Iqra au jidil qira'ata mubtadi'an bismi rabbikal ladzi khalaqal khalaiqa. Bacalah dengan dimulai dengan meminta pertolongan dari Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Yang menciptakan seluruh makhluk. Khalaqal insan, maksudnya khalaqal insan adalah khalaqa jinsal insan. Min alaq, alaq jamak dari alaqoh. Alaqoh artinya adalah darah kental yang sedikit, kitatan yasiratan minad damil ghalid, darah kental sedikit. Ya. Ayat ketiga, Iqra, takkidun lil awal, penekanan dari Iqra yang pertama,
Wa rabbukal akram, dan Tuhan itu la yuwazihi karim. Tidak ada yang menyaingi kedermawanan, kemuliaan, kemurahan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. La yuwazihi artinya tidak ada yang menyaingi. Halun min domiri ikra. Ya. Artinya bacalah dan yakinlah bahwasanya kemuliaan Allah itu tidak ada yang menandinginya. Yang keempat, alladzi allama, Allah yang mengajarkan. Iya, Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan al-khatta, menulis bil qalam. Wa awwalu man khatta bil qalam Idris alaihi salam. Jadi ini masyhur ya, bahwasanya yang pertama kali menulis itu Nabi Yuna Idris. Itu masyhur. Masyhur, tetapi wallahu a'lam ya, secara apa namanya? Secara sanad kata pensyarah Jalalain lam ajid nason marfu'an. Jadi secara itu hadis marfu' tidak ada. Ya, tetapi ada athar-athar yang bukan hadis. Baik. Selanjutnya, ikhwah yang dimuliakan Allah, allamal insana ma lam ya'lam qabla ta'limihi minal huda wal kitabah wasina ghairiha. Allah itu mengajari manusia sesuatu yang sebelumnya tidak manusia ketahui. Apa yang tidak manusia ketahui? Hidayah, menulis, sinaah, seni, dan seterusnya. Itu manusia tidak ketahui. Asatidzah yang dimuliakan Allah, para ustadzah yang dimuliakan Allah, ini sedikit tafsir dari tafsir Jalalain. Sekarang kami menyerahkan waktunya kepada para asatidz semua. Semua boleh berbicara ya, dan mikrofon ini semuanya kami nyalakan. Tinggal para hadirin baik ustadz ataupun ustadzah menekan tombol mikrofon nyala di Telegram, jangan lupa ya. Biasanya masih biru, ini ditekan biar nyala mikrofon. Monggo mungkin tadabur dari ayat 1 sampai 5 yang akan memulai siapa? Ustadz Indro mungkin. Nanti saat. Siap. Ustadz Ilhamuddin, ahlan wa sahlan. Mikrofonnya bisa dinyalakan. Langsung ke tadabur nih, Ustaz. Iya, langsung ke tadabur. Tafsir kan sudah. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata-kata Iqra, saya Betul. membaca insya Allah di tafsir Al-Misbah karya Ustaz Quraish Shihab. Beliau menafsirkan kata-kata Iqra, bacalah itu ternyata tidak hanya bermakna membaca atau kita membaca teks, tapi ternyata kata-kata Iqra itu lebih dalam. Beliau mengartikan Iqra itu bisa menghimpun segala sesuatu, baik itu adalah objek yang kita lihat atau yang kita dengar, bahkan orang yang meneliti itu juga masuk kata-kata Iqra. Orang yang membaca yang tersirat dan yang tersurat itu juga masuk dalam kata-kata Iqra. Dan ternyata memang kalau misalkan kata-kata Iqra ini lebih didalami, ada isyarat karena adalah ayat pertama yang turun itu bahwasanya kita hidup di dunia itu sangat butuh ilmu. Segala sesuatu itu tidak akan bisa atau kita tahu maksudnya kecuali dengan ilmu. Bahkan hal-hal yang sangat sepele pun kita sangat butuh ilmu. Oleh karena itu Islam dalam hal ini Allah menurunkan wahyu pertama Iqra itu supaya kita itu disemangati, dimotivasi untuk terus mengilmui segala sesuatu sehingga hidup kita ini berada dalam petunjuk-petunjuk Allah. Mungkin sedikit itu yang kami bisa sampaikan.
poin intinya berarti dari tafsir itu menjelaskan Iqra itu dimensinya luas ya Ustaz, nggak hanya satu. Itu nggak hanya membaca, tapi bisa meneliti, mendengar, melakukan observasi, penelitian gitu Ustaz ya. Nah, kami melanjutkannya dari yang disampaikan Ustaz Ilham di dalam kitab ini Ustaz ya. Ini judulnya Majalis Tadarusil Quran yang ditulis oleh guru kami di Mekah, Profesor Robiah, mengatakan bahwasanya ini dari sisi optimismenya. Ketika Allah memfirmankan Iqra, dan Allah tidak mungkin menyuruh sebuah beban yang manusia tidak memiliki kemampuan. Jadi Iqra itu menunjukkan bahwasanya manusia diberikan kemampuan sama Allah untuk berpikir, untuk meneliti, untuk mendengar. Hanya saja terkadang kita ini yang males. Jadi piranti-piranti, fasilitas-fasilitas, alat-alat, sarana-sarana yang ada di tubuh kita untuk menghasilkan pengetahuan baru, mencari kebenaran, menemukan kebaikan, menemukan hikmah, itu sebenarnya sudah Allah berikan semuanya. Buktinya apa? Buktinya adalah perintah Iqra. Karena dalam kaidah usul fikih, tidak mungkin Allah itu memberikan beban yang tidak dimampuinya. Kalau bahasa Arabnya, taklifu malayutok. Pentaklifan yang tidak dimampui. Berarti perintah Iqra ini, perintah yang kita ini mampu. Kemampuan kita mengisyaratkan bahwasanya kita memiliki segala sarana untuk mendapatkan itu, untuk melakukan aktivitas membaca, meneliti, melihat, menghayati, mentadaburi. Itu kita semua memiliki kemampuan itu. Hanya saja kadang kita yang malas. Itu disebutkan dalam buku guru kami. Jazakumullah khairan katsiran Sayyidil Karim Ustadz Ilhamuddin hafidzakumullah. Ada mungkin yang ingin memberikan tadaburnya, semuanya boleh ya, baik ikhwan maupun akhwat, ustadz maupun ustadzah. Tinggal menyalakan mikrofonnya. Monggo silahkan. Ayo Ustadz Indro silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya bacakan di kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Di sini mengatakan bahwasanya dimulai ayat taklifnya siapa? Bagus sekali tuh. Taklifnya Al Ustadz Dr. Sulaiman bin Ibrahim. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah. Beliau mengatakan di sini Iqra itu merupakan isyaratun ila anna hadzal din dinul qiraah wal ilm. Itu sebagai isyarat bahwasanya agama ini adalah agama qiraah dan juga agama ilmu. Jadi pendidikan, belajar itu adalah bagian dari agama. Yakfi Ustaz Indra? Nah, itu garis bawahnya adalah ayat Iqra itu memberikan isyarat bagi kita bahwa agama kita ini agama belajar, ya, agama al-qiraati wal ilmi. Ya, berarti karakter kita pribadi ini kalau kita tidak sergap baca, tidak sergap belajar, ini sebenarnya kita tatbik Quran wa sunnahnya itu kurang salaf kita. Ya, jadi kita nggak ngikut salaf soleh, nggak ngikut kitab wa sunnah, nggak ngikut Quran kalau malas baca. Jadi salah satu kaidah yang disebutkan Dr. Mu'ad Hawa ya dalam mentadaburi Quran, apabila ada ayat tentang perintah, apakah kita melakukannya? Apabila ada ayat larangan, apakah kita menjauhinya? Lah, Iqra ini perintah sama dengan aqimus shalah, sama dengan wa atu zakah, sama dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama dengan fastabiqul khairat. Ini perintah, Iqra juga perintah. Bahkan itu perintah yang pertama. Ya, perintah yang
yang pertama. Jadi tadi ibaratnya bagus sekali ya, dinul ilmi wal qiraah. Jadi agama yang menghasung untuk keilmuan dan membaca. Ini luar biasa ya. Sebuah kitab suci dimulai dengan Iqra. Ini nggak main-main. Seperti itu. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Indro. Ya, boleh mentadaburi ayat berapapun ya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Selanjutnya monggo yang akan memberikan ini tadaburnya, silahkan seluruh hadirin boleh. Mikrofon sudah saya nyalakan semua. Monggo. Ustadz Karnawan mungkin, ayo silakan Ustadz. Ini Ustadz ya. Di ayat yang keempat ya. Iya. Alladzi 'allama bil qalam. Betul. Di sini saya bacakan di tafsirnya Syekh Muhammad Ali As-Sofuni Masyaallah. di Safwatut Tafasir. Fa kama 'allama subhanahu wa wasitatil kitabati bil qalam fa innahu yu'allimuka bila wasitatin wa in kunta la taqra. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Garis bawah. Ya, Ustaz, lanjut. Satu wasilah sangat penting. Iya. Wasilah yang sangat penting dalam belajar itu adalah dengan kitabah ya, dengan kitabah tadi. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang lestari dari berabad-abad dulu sampai sekarang itu ya dengan wasilah kitabah tadi. Iya. Saya pernah mendapati satu tulisan menarik kalau nggak salah di tulisannya Ustadz Ahmad Sarwat kalau nggak salah ya. Sudah agak lama kayaknya saya baca. Beliau membandingkan misalnya kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali sama Matan Abu Suja itu kan kalau nggak salah ditulis di akhir abad ke-4 Hijriah kalau nggak salah atau awal abad ke-5. Iya. Itu di waktu yang sama dibangun Candi Borobudur. Dinasti Wangsa Sailendra itu. Nah, itu coba kalau kita bandingkan saat ini kan masih banyak orang yang paham. Di kitab-kitab yang tadi kami sebutkan tadi. Tetapi dengan candi bangunan yang begitu megah, kadang kita tidak paham kan ya. Bagaimana itu kadang kita nggak paham. Bahkan sempat hilang juga kan, baru kemudian ditemukan, dibuka dan lain sebagainya. Berbeda dengan kitab sampai sekarang masih banyak yang mengkaji dan lain sebagainya sehingga ilmu itu bisa gitu. Nah ini titik poinnya ya tadi tentang bagaimana alama bil kolam tadi dengan tulisan tadi bisa melestarikan ilmu. Gitu, Masya Allah. Keren sekali Ustaz. Itu guru kami Dr. Labib itu pernah memberikan nasihat seperti ini. Al-kitabah hiyal umru tsani lil insan. Menulis itu adalah umur keduanya manusia. Artinya ketika kita menulis itu ketika kita meninggal dan tulisannya dibaca, itu artinya kita masih hidup sebenarnya karena pahalanya mengalir. Makanya beliau mengatakan al-kitabah hiyal umru tsani lil insan. Masya Allah. Dari Ustadz Karnawan juga, jazakumullah khairan ya, kami menyimpulkan di dalam Al-Alaq ayat 1-5 ini, itu ada 3 cara belajar. Dan itu yang paling bagus bisa jadi ya. Yang pertama adalah Nabi menerima wahyu dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Ini talaki, belajar langsung, ya enggak? Ayat pertama Iqra itu membaca. Kemudian alama bil qalam, isyarat untuk menulis. Maka ketika kita dalam mencari ilmu itu bisa mengumpulkan 3 hal, talaki dengan masyayikh, membaca yang rajin, dan menulis. Insya Allah ini
ilmu itu semakin kokoh dan rosikh dan kuat di hati kita. Jadi ini isyarat yang ada di ini. Dan ini juga kami terinspirasi dari tadaburnya Ustadz Karnawan tadi. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Karnawan. Monggo yang ingin memberikan tadaburnya, semuanya dipersilahkan. Silakan. Ahlan. Ustadz Azwar, ahlan. Ustadz siapa tadi? Ustadz Ilham? Alhamdulillah. Fadhal Ustadz. Ini tadi saya baru kepikiran setelah antum bilang cara belajar itu, Ustadz. Saya lebih ke kata-kata allama bil qalamnya, allamanya, Ustadz. Betul. Mungkin kalau boleh menambahkan mungkin cara belajar yang mungkin senada dengan khairu at-ta'allumi at-ta'lim itu mungkin dari kata allama itu, allama bil qalam. Iya. Iya. Gimana Ustadz Ilham? Afwan Ustadz? Piranti kita untuk belajar diantara tadi kan proses talaki Jibril. Betul. Betul. Antara menemui guru, kemudian yang kedua membaca, kemudian menulis, dan mungkin juga mengajar juga. Alam taklim. Betul. Ada yang keempat tadi Ustaz ya? Nggih. Ajib. Jadi pertama talaki, kedua qiraah, ketiga ta'lim, keempat kitabah. Masya Allah. Iya. Betul. Masya Allah, betul Ustaz. Iya. Lanjut Ustaz. Itu saja Ustaz. Cuma menambah sedikit dari perspektif kami Ustaz. Oke, Masya Allah. Ustaz, sebentar. Bentar. Ini kami juga akan. Ini juga. Sebentar. Ustadz yang dimuliakan Allah, maaf ya sebentar ya. Ini juga mungkin yang para akhwat, para ustadzah yang mau memberikan komentarnya dan tidak bicara bisa di kolom komentar ya di channel Telegram. Ini akan saya bacakan juga tadabur dari Ustadzah Fatiyah Mukminah ya. Iqra, ini saya bacakan di kolom komentar ya. Iqra, bacalah. Jadi tadabur ana terkait ini adalah perintah Allah. Apakah sudah nyambung, Ustaz? Suara saya sudah masuk, Ustaz? Masuk. Oke. Bismi Rabbika itu tadaburnya adalah dengan niat lillah. Ilmu apapun yang kita cari agar menjadi berkah. Ya, Alladzi khalaqa. Ya, Allah hanya menyebutkan fi'il menciptakan. Ini menegaskan Allah pencipta segalanya. Membaca apapun yang tersurat dalam tulisan-tulisan dan tersirat dari alam semesta, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kemudian ini juga berkaitan dengan ayat nomor 5, yaitu alamal insana malam ya'lam. Allah lah yang akan mengajari manusia segala hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Dengan membaca sebagai ikhtiar kita, Allah akan bukakan berbagai hal yang kita butuhkan. Jadi ini juga tadabbur bagus ya dari Ustazah Fatiyah. Jazallahu khairan katsiran atas faedahnya. Jazallahu khairan katsiran atas faedahnya. Kemudian tapi ini ya yang pertama tadi ketika pintu utamanya adalah membaca, ini tentu betul ya. Tetapi dari ayat ini kita ternyata bisa mentadaburi 4 cara belajar ya. Talaki dari proses wahyu, kemudian membaca dari ayat pertama, kemudian alama yaitu taklim, kemudian bil qalam yaitu kitabah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Monggo selanjutnya mungkin akan memberikan ini
tambahan? Silahkan. Ustadz Azwar Anas, ahlan wa sahlan. Ahlan Ustaz. Allah. Ayo, monggo silakan. Oke. Oh, ayo naon Ustaz. Qalil faqat Ustaz. Bismillah. Silakan. Naam. Untuk dalam surat Al-Alaq ini kami ingin memberikan tadabbur di ayat yang ke Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya. Jadi di sini kami mengambil faedah bahwa seorang yang belajar nih harus tawadhu. Harus tawadhu, rendah hati. Masya Allah. Gimana tuh? Kita mempelajari mengambil faedah ini yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita belajar dengan kalimat Iqra, lalu disandingkan dengan kekuasaan Allah yaitu yang Maha menciptakan. Yang mana kita semua mengetahui, kita semua sadar bahwasanya hal yang bisa untuk menciptakan tuh cuma Allah, cuma Tuhan saja. Selain Tuhan tuh nggak bisa menciptakan. Mau diturut-turutin sampai ujung pun tetap yang menciptakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menyadari hal ini, kita mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan belajar ini dengan penciptaan yang mana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka artinya ketika kita penuhnya bahwa itu kan kita dari proses belajar itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kenapa tadi kan di ayat yang ke-5 allamal insana malam ya'lam. Kita jangan sampai kalau pas belajar itu kemudian merasa ini karena usaha keras kita, karena kepintaran, karena kerajinan kita. Tapi selain itu bentuk ikhtiar, tapi kita juga harus merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan supaya kita tidak sombong. Artinya tetap tawadhu, merasa ini pemberian dari Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mas Allah, Ustaz Azwar keren sekali ya, bahwasanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Artinya kita ini makhluk dan Allah itu khalik, ya kan? Artinya kita ketika belajar, ketika menuntut ilmu harus dengan nama Tuhan yang menciptakan semuanya termasuk ilmu, sehingga kita nggak sombong gitu, Ustaz Azwar ya. Terus sebenarnya di ayat yang ke-5 yang berbunyi alamal insana malam ya'lam, fitrah manusia itu aslinya belum tahu, baru tahu. Artinya aslinya kita ini memang nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi ketika kita belajar itu harus kita hadirkan kita ini memang sebelumnya nggak tahu itu adalah kekurangan, nggak tahu itu adalah sifat naqs, sifat kurang, bukan sifat kesempurnaan. Jadi kita belajar karena memang kita ini kurang gitu loh. Maka kalau ada orang belajar terus sombong ini sebenarnya aneh. Karena kita tuh udah tahu nggak tahu terus belajar itu kan berarti kita kurang, kita nggak sempurna. Kalau sempurna itu tahu tanpa belajar. Ya, jadi alamal insana malami alam ini tadabbur kami menunjukkan fitrah kita sebagai manusia yang memang al aslu itu kita tuh al jahal gitu loh. Ya, asal kita itu memang jahal, dan jahal itu adalah sifatun naqsin, sifat kurang, bukan sifat kamal, bukan sifat sempurna. Jadi dengan tabiat itu sendiri kita harusnya tidak sombong ya, menghilangkan sifat sombong dari diri kita. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz Azwar. Jazakumullah khairan katsiran. Iya. Ada yang ingin memberikan lagi? Silakan. Menambahkan saat dari Ustaz Azwar tadi. Ahlan. Ada satu hal lagi yang ingin Allah berikan petunjuk kepada kita bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, yaitu di ayat yang ke-2 ya.
Di situ Allah berfirman khalaqal insana min 'alaq. Kita diberitahu bahwasanya kita ini diciptakan dari darah yang sedikit tadi, dari air mani. Itu menunjukkan bahwasanya itu kita itu lemah gitu. Kita ini bukan siapa-siapa, seperti itu. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Maka memang Masya Allah, ahsantum Ustaz Indra. Bagus, Masya Allah. Berarti memang kita ini satu-satunya cara menurut Ana ini ya. Bagaimana kita biar terus belajar, terus mengajar, tapi tidak sombong. Kita niatkan belajar itu untuk ibadah. Sebagaimana sholat. Jadi belajar itu ya memang ubudiyah kita kepada Allah untuk mencari pahala. Kalau kita belajar kok ada niat biar jadi ustadz, biar jadi S2, S3, tetap nanti akan sombong. Sadar nggak sadar. Belajar untuk nyari beasiswa, untuk dapat pangkat, itu tetap akan arahnya ke sombong. Karena sesuatu itu nggak susah ya untuk netral itu ya. Nggak sombong, nggak ibadah. Kalau nggak ibadah ya ada maksiyah. Kalau maksiyah ya nggak ibadah. Maka memang satu-satunya cara itu adalah Iqra bismi rabbika. Baca tapi dengan niat ibadah. Bismi rabbika. Untuk ibadah. Tapi kalau baca untuk biar sanatnya banyak, ini tetap akhirnya nggak baik. Baca biar gurunya dithabetnya itu syekh ini, tetap akhirnya nggak baik. Ngaji niatnya biar punya banyak sanat, tetap akhirnya nggak baik. Talaki biar dianggap ya ahli ilmu, tetap akhirnya nggak baik. Tetap yang baik itu ketika talaki, belajar, taklim, menulis untuk ibadah. Itu paling aman itu. Karena Iqra bismi rabbika. Kalau kita Iqra-nya nggak bismi rabbika, pasti akan bismi yang lain. Bismi sanat, bismi apa namanya? Iya nggak, betul nggak? Jadi ini penting loh. Karena belajar itu kan ibadah yang luar biasa. Kalau niatnya betul. Dan ini cara niatnya betul itu diajarkan Allah. Iqra bismi rabbika. Banyak loh orang tersesat karena ujub ya. Ilmu merasa diri kita ilmunya sudah ini. Maka ini penting sekali terutama mungkin bagi kita santri ataupun yang ustadz ataupun akademisi ataupun sebagainya. Wallahu taala alam biswab. Silakan yang mau menambahkan baik tulisan maupun perkataan boleh. Monggo silakan. Tadi suara siapa tadi? Ustadz Ilham. Monggo Ustadz Ilham. Tadi benar kata Ustadz Azwar tadi. Kalau Ustadz Antum tadi bilang Ustadz Setio cara belajar ternyata juga ada belajar juga ya di ayat tersebut. Ustadz. Ada belajar ya, iya. Jadi ada satu lagi yang mungkin kami tangkap di ayat ke Iqra wa rabbukal akram. Iya. Jadi kalau kita Iqra atau kita belajar, kita membaca, maka tujuannya adalah mengetahui sisi kemuliaan Allah, bukan memuliakan diri kita, tetapi kita mengetahui kemuliaan Allah. Masya Allah. Kalau misalkan kita belajar untuk ya tadi salah niatnya, maka yang terjadi adalah hal-hal yang negatif tentunya dan merugikan kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, itu tadi Masya Allah dari Ustadz Ilham ya, mencari kemuliaan Allah bukan kemuliaan diri kita. Seperti itu. Jadi itu tujuan kita membaca. Ya. Kalau cerita-cerita ya, kalau kami itu ada grup membaca. Nah, motonya itu apa? Paham nggak paham, yang penting baca, niat taqarrub ilallah. Itu teorinya. Semoga bisa mengamalkan gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi gitu Ustaz Azwar ya. Mikrofon antum mati Ustaz Azwar, nggak kedengaran suaranya. Aha. Baik, hadirin di belakang ini ada Ustadz Hilmi ini. Mau memberikan tadaburnya Ustadz Hilmi? Boleh ya, semua boleh memberikan tadaburnya. Mikrofonnya dipencet. Ini Ustadz Hilmi ini kayaknya dari Lamongan kayaknya. Atau mau menyapa saya juga boleh, nggak apa-apa Ustadz Hilmi. Sepertinya. Ustadz Hilmi, kaifahal? Alhamdulillah Ustadz, bikhair. Udah di pondok atau masih di rumah ini? Masih di rumah Ustadz. Masya Allah.
ada tadabbur tentang surat Iqra nggak untuk di-sharing ke teman-teman ini? Belum Ustaz, belum. Khair, antum udah menyapa, udah tenang hati ana. Jazakallah khairan katsiran. Ustaz Hilmi dari Lamongan ya. Baik, ada yang ingin memberikan closing statement yang asatid ataupun ustadzah dengan tulisan, silakan memberikan closing statement, kita bacakan atau ini. Monggo kan. Ustaz Karnawan ya, closing statement Ustaz. Monggo Ustaz. Enggak Ustaz. Oke. Ya, Ustaz Azwar lah closing statement Ustaz. Allah. Silakan pendapat penutup Ustaz. Nah, ini ada dari tulisan juga. Sebetulnya Ustaz Azwar ya, saya bacakan tulisan dulu. Dari Ustazah Fatiyah ya. Ini ada tazkiyah, amaliyah dan imaniyah. Ana sebagai penjual terkadang ada rasa pesimis karena nggak tahu banyak hal di tengah era online yang luar biasa. Nah, maka tazkiyahnya adalah Ana akan bersungguh-sungguh berikhtiar menambah ilmu dengan target membaca, nonton YouTube, dicoba trial errornya. Dan harus optimis. Allah akan mengajarinya nanti. Karena optimisme itu sebenarnya disebutkan dalam Iqra wa rabbukal akram. Ini optimisme. Baca dan ingat Allah itu maha pengasih. Bahkan tidak Iqra wa rabbukal karim, tapi Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Allah akan memberi. Nah, itu optimisme tadi dari tadabbur Ustazah Fatih ini bagus sekali nih. Dicoba trial error, harus optimis, Allah akan mengajarinya nanti. Dan niatkan semua itu sebagai ibadah lillah agar tidak merugikan diri kita. Jadi kalau dari tadabburnya Ustazah Fatihah ini yang bagus sekali adalah apa? Yang bagus sekali adalah gini. Dari sisi tauhid, yakin Allah akan memberikan kita pemahaman. Dari sisi tauhid dan keyakinan. Jadi ketika kita membaca harus ada akidah Allah itu akram. Jangan takut, aduh anak bukan lulusan LC, anak nggak MA. Aduh, berarti tauhid kita tentang akram ini belum tauhid ini. Masih ada ragu ini. Ya. Jadi dari sisi tauhid, ketika kita ingin mendapatkan ilmu harus menghadirkan wa rabbukal akram. Dari sisi tauhid. Dari sisi ikhtiar harus ada Iqra. Kalau mau lebih keren ditambahi taklim. Mau kalau lebih lagi kitabah. Lebih lagi talaki. Jadi ikhtiarnya ada. Tapi kalau kita menghadirkan, anak yakin akram. Tapi nggak pernah baca. Lah ini nggak ada ikhtiar. Atau baca kendel, nulis kendel. Ya kan? Talaki kendel. Tapi nggak ada tauhid. Mengandalkan otak, lah itu juga maksiat. Ya, itu akan menjadi musibah ilmunya. Maka ayat ini keren sekali sebenarnya bagi kita agar semangat thalabul ilmi plus hatinya kita iktimat sama Allah. Luar biasa, jazakumullah khairan katsiran Ustazah ya. Silakan Ustaz Indra, monggo. Menambahi tazkiyah Ustaz. Ini bagi para guru itu jangan sampai adanya murid yang tidak paham-paham itu menjadikan kita itu malas mengajar, merasa gagal. Karena semua itu kan kita hanya menyampaikan apa yang ilmu yang telah kita pelajari, selebihnya itu kan Allah yang membuka pintu ilmu itu kan Allah kepada murid-murid kita gitu loh. Jadi jangan sampai ketika ada murid yang kurang pandai di kelas itu kita kucilkan atau kita tidak beri perhatian yang lebih seperti santri-santri yang lain atau bahkan kita merasa gagal sebagai seorang guru gitu. Masya Allah, ini keren sekali dan kita jadikan closing statement dari Indro tadi ya. Kita sebagai ustadz, sebagai guru, lebih sempit lagi mungkin sebagai orang tua ya, karena ngajar anak gitu ya. Benar. Kita tidak boleh pesimis ketika anak kita tidak paham-paham atau santri kita tidak paham-paham, malas ngajar. Karena itu juga artinya kita nggak punya tauhid itu. Karena kita nggak yakin Rabbunal Akram. Kita nggak yakin Allah itu Allama. Jadi
akidah kita yang alama diri kita, yang akrom kita. Karena ngajar kita nggak paham, jadi kita putus asa. Berarti kita menganggap kita yang bisa mentaklim dan ini kan. Nah, itu juga tauhidnya error itu. Syukran kathiran Ustadz Indro. Masya Allah. Nah, jadi sehingga guru itu saat kalau selain dia mengajar itu sebenarnya guru harus juga mendoakan santri-santrinya satu persatu di setiap doanya saat. Masya Allah, Masya Allah. Sahih. Anak punya salah seorang guru Ustadz Indro ya. Punya salah seorang guru ya. Terutama beliau ini guru tapi lebih kepada tazkiyatun nafas ya. Artinya ibadah. Beliau nasihati gini, saya kan pernah curhat ini. Ustadz, tapi saya manggilnya Mbah ya. Mbah, Ustadz gitu ya. Gimana biar alakoh guru ke santri itu terus dekat secara batin. Santri ke guru juga dekat secara batin. Dia nasihatnya bagus sekali gini. Tentu secara praktek juga harus ada yang ngajar. Tapi ini secara tauhid tadi. Kirimkan Fatihah ke santri, didoakan. Ya. Maka Allah akan memberikan ketersambungan seperti itu. Artinya mendoakan tadi, yang dikatakan Indro tadi, sangat betul sekali. Karena ikhtiar kita, alama itu syariat, ikhtiar. Iqra itu ikhtiar. Tapi, warabbukal akram, bismi rabbika, itu adalah keyakinan, doa, ibadah, tawakal gitu loh. Jadi antara hati dengan jawareh ataupun anggota badan itu harus ada keseimbangan. Karena kita muslim, ya, tidak ateis, tidak materialis yang hanya meyakini kekuatan materi, kekuatan yang terlihat gitu loh. Ya nggak yakini Tuhan gitu, orang kafir lah. Jazakumullah khairan kathiran seluruh hadirin, Ustadz Ilham, Ustadz Azwar, Ustadz Karnawan, Ustadz Indro, Ustadz Hilmi, Ustazah, ya ada Ustazah Fatia, Ustazah ini Sri Nisa, Ustazah Andira, Ustazah Anissa, dan Ustadz Yudo. Ustadz Yudo mau memberikan closing statement Ustadz. Anda nggak tahu kalau antum ada, namanya paling bawah ini. Ustadz Yudo, Keva hal? Lupa ya. Closing statement Ustadz. Oh belum bisa Ustadz. Oke, siap, nggak apa-apa. Enggak. Ini tadi saya terlambat. Oke, khair. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz Yudo ya. Iya, taqabbal ya karim Ustadz. Mohon maaf besar-besarnya untuk semuanya. Asal tidak di sini. Ya. Oke, terima kasih semuanya, hadirin semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan walaupun satu untuk hidup kita seminggu ke depan. Jazakumullah khairan katsiran, nafa'anallah bi ulumikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan saat setia. Assalamualaikum. Dan asal semuanya. Wa iyyakum.